Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea tak mau kehilangan Ross Barkley. Chelsea merampingkan skuad di musim 2020-2021. Ross Barkley, salah satu pemain yang kena dampaknya, harus rela dipinjamkan selama semusim ke Aston Villa. Dilansir dari Mirror, Ross Barkley kalah saing oleh pemain-pemain baru Chelsea di lini tengah. Sebut saja seperti Kai Havertz dan Hakim Ziyech. Di Aston Villa, rupanya Barkley tidak tenggelam. Barkley justru tampil gemilang. Villa malah sudah ancang-ancang ingin mempermanenkan Ross Barkley. Tetapi Chelsea sepertinya tak mau. Manajer Chelsea Frank Lampard diketahui terus berkomunikasi dengan Ross Barkley. Lampard juga terus memantau perkembangan Barkley. Lampard pun bakal kembali memulangkan Barkley, sembari berharap performa si pemain terus meningkat. Resmi, Pep Guardiola perpanjang kontrak di Manchester City. Pep Guardiola resmi menaikkan perpanjangan kontrak di Manchester City. Manajer asal Spanyol itu bakal berada di Etihad Stadium hingga 2023. Pengumuman tersebut disampaikan City pada Kamis 19 November 2020. Guardiola mendapat perpanjangan selama 2 tahun dari kontrak yang sebelumnya habis pada 2021. Perpanjangan kontraknya bersama Manchester City juga menjadi sejarah baru buat Guardiola. Pria 49 tahun itu untuk pertama kalinya akan menukangi satu tim dengan durasi lebih dari 4 tahun. Guardiola mengaku gembira atas perpanjangan kontraknya bersama Manchester City. Dia merasa sangat diterima pihak klub sejak pertama kali menginjakan kaki di Etihad Stadium. Guardiola ungkap alasan perpanjang kontrak di Manchester City. Menurut Guardiola, ada berbagai alasan mengapa ia tertarik untuk kembali melanjutkan kerjasama dengan City. Namun, hal yang paling membuatnya terus berada di Manchester Biru karena klub tersebut berhasil membuatnya tersentuh dengan segala dukungan yang diberikan. Dukungan yang luar biasa itu telah dirasakan Guardiola semenjak pertama kali menangani Manchester City. Baginya, yang seorang pelatih mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa dari manajemen suatu klub adalah suatu hal yang sulit didapatkan. Karena telah merasa nyaman itulah, pada akhirnya Guardiola mau untuk terus melanjutkan karirnya bersama Sergio Aguero dan kawan-kawan. Kini Guardiola lantas mengincar target yang lebih tinggi bersama Manchester City dan berharap bisa mewujudkannya. Mau Eduardo Camavinga, MU harus setor uang 1,1 triliun rupiah. Marca mengklaim bahwa United menemukan kesulitan untuk mengamankan jasa Camavinga. Pasalnya, sang gelandang dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Rennes mematok harga transfer sebesar 70 juta euro untuk sang gelandang. Mereka ingin mendapatkan bayaran yang besar untuk Camavinga. Pasalnya, sang gelandang diyakini bakal jadi pemain top di masa depan. Manchester United memproyeksikan Camavinga sebagai pengganti Paul Pogba. Pogba kemungkinan besar hengkang dari MU di musim panas tahun depan. Jadi mereka butuh pengganti yang sepadan untuk sang gelandang. Roberto Mancini masuk radar MU jika Solskjaer dipecat. Masa depan Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford masih terus dispekulasikan. Para petinggi setan merah kabarnya memang masih percaya kepada Solskjaer. Tetapi jika situasi tak segera membaik dan muncul tekanan lebih santer, bukan tak mungkin dukungan itu perlahan terkikis. Sebelumnya ada nama Pochettino dan Massimiliano Allegri yang santer menjadi pengganti Solskjaer jika ia dipecat. Kini, seperti dilansir Daily Star, muncul pula nama seorang Italiano yang kabarnya sudah masuk radar United. Ia adalah Roberto Mancini. Disebutkan bahwa peracik taktik 55 tahun itu sudah mampu memikat para petinggi United dengan kiprahnya sebagai pelatih timnas Italia selama 2 tahun terakhir. Ia punya catatan 65% kemenangan di Gli Azzurri. Cedera hamstring, Sergio Ramos absen bela Madrid di 3 laga. Real Madrid mengkonfirmasi Sergio Ramos mengalami cedera hamstring usai menjalani laga timnas Spanyol kontra Jerman. Melalui laman resminya, Jumat 20 November 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Ramos menderita cedera hamstring di kaki kanannya. Setelah tes yang dilakukan hari ini terhadap Sergio Ramos
oleh Departemen Medis Real Madrid. Pemain tersebut didiagnosis mengalami cedera hamstring di kaki kanannya. Pemulihannya akan terus dipantau, tulis pernyataan Madrid. Sementara itu, menurut laporan Marca, Ramos akan absen membela Madrid dalam 3 laga akibat cedera tersebut. Barcelona bersedia angkut Sergio Ramos dari Real Madrid. Apakah bisa? Calon Presiden Barcelona Victor Font secara terbuka bersedia merekrut bek andalan Real Madrid, yakni Sergio Ramos. Namun, ia tidak akan memprioritaskan Ramos yang kini telah berusia 34 tahun tersebut. Pada musim panas mendatang, Ramos adalah nama lain yang akan menjadi agen bebas. Berbagai klub pun dirumorkan akan siap mendatangkan pemain berpaspor Spanyol tersebut karena kemampuannya yang masih mumpuni di lini belakang. Font sendiri tidak menyangkal bahwa Barcelona bisa saja mendatangkannya, namun ia bersedia mendatangkan Ramos andai pelatih yang ia inginkan, yakni Xavi Hernandez, mengharapkan kedatangan sang bek. Luka Jovic tajam di timnas Serbia, melempem di Real Madrid. Jovic mencetak 2 gol saat Serbia menjamu Rusia di grup G Liga B UEFA Nations League. 2 gol Jovic ke gawang Rusia menambah koleksi golnya bersama tim nasional di jeda internasional November 2020. Total, striker 22 tahun itu sudah membukukan 3 gol dari 3 pertandingan terakhir Serbia. Menukil statistik Transfermarkt, jumlah gol Luka Jovic bersama timnas Serbia di bulan ini melampaui perolehan golnya sejak direkrut Madrid tahun lalu. Ya, ex-bintang Eintracht Frankfurt itu baru bisa mencatatkan 2 gol saja berseragam Los Blancos. Performa buruk Jovic di Madrid pun sempat membuat dirinya dikabarkan bakal dilego pelatih Zinedine Zidane. Khedira ingin jajal Liga Inggris. Gelandang Juventus Sami Khedira punya mimpi berkarir di Premier League. Dia berharap suatu saat bisa mewujudkan harapannya itu. Sejak masih kecil, saya selalu bermimpi main di Premier League. Saya sangat senang dan puas dengan karir saya. Tapi main di Inggris adalah sesuatu yang belum bisa saya wujudkan, ujar Khedira kepada Sky Sport Germany. Masa depan Khedira sendiri di Juventus sedang jadi tanda tanya. Meski masih terikat kontrak sampai 2021, dia tak dimasukkan oleh Andrea Pirlo ke skuad Juventus musim ini. Waktunya pindah ke Inggris, Khedira. Arsenal didesak rekrut Christian Eriksen. Eriksen mengakui situasinya di Inter tak sesuai harapan. Sementara pelatih Inter Antonio Conte mengungkapkan alasannya tak banyak memakai sang pemain adalah belum memenuhi keinginan dan ide-idenya di lapangan. Mantan penyerang Arsenal, Kevin Campbell, melihat ini sebagai peluang buat Mikel Arteta memperkuat skuad. Ia yakin Arsenal akan mendapatkan pemain yang sangat berkualitas jika merekrut Eriksen. Christian Eriksen memang dulu bermain untuk rival, tapi kita semua tahu kualitas yang dia punya, itu pasti. Sekarang situasinya tidak cukup bagus untuknya di Inter Milan, dan saya yakin dia akan jadi tambahan yang bagus buat skuad Arsenal, katanya kepada Football Insider dikutip Metro. Arteta mengaku berat harus coret Ozil dari skuad Arsenal. Mikel Arteta mengakui tak mudah untuk mencoret Mesut Ozil dari Arsenal. Dia sangat tersakiti ketika harus melakukan hal tersebut. Arteta sebetulnya juga tak berharap ada satu pemain pun yang tercoret dari daftar kompetisi. Keadaan memaksakannya untuk harus membuat keputusan dan menjelaskan kepada sang pemain, meski ada saja pihak-pihak yang tak mengerti. Saya tersakiti karena saya tidak suka pemain manapun di skuad saya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi atau bersaing. Bagi saya itu sangat menyedihkan karena saya tidak berpikir ada orang yang pantas mendapatkannya, kata Arteta kepada beIN Sport. David Luiz tinju Dani Ceballos hingga berdarah di sesi latihan Arsenal. Sesi latihan Arsenal pada Jumat 13 November memanas karena ada perkelahian antara dua pemain, yaitu David Luiz dan Dani Ceballos. Menurut laporan dari The Athletic, perkelahian terjadi karena diawali dari tackle keras Dani Ceballos terhadap David Luiz saat latihan game internal. Karena tackle keras tersebut, David Luiz tidak terima dan langsung meninju hidung Dani Ceballos hingga mengeluarkan darah. Namun untungnya para pemain Arsenal yang lain dengan dibantu staf pelatih bisa menghalangi aksi dari Ceballos. Kejadian itu membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta sangat kesal dan menyuruh mereka berdua meninggalkan tempat latihan lebih cepat. Kabar buruk bagi MU, Harry Maguire cedera di timnas Inggris.
Satu lagi cobaan datang bagi Manchester United. Kapten mereka Harry Maguire diberitakan mengalami cedera setelah membela timnas Inggris. ESPN mengklaim bahwa Maguire mengalami cedera kaki pada saat pertandingan melawan Islandia. Pada laga itu, Maguire bermain penuh selama 90 menit. Namun ia ternyata bermain sambil menahan rasa sakit. Tim medis MU masih harus memeriksa kondisi sang pemain, kendati diduga cedera ini hanya cedera ringan saja. Mulai berkemas, Olivier Giroud siap tinggalkan Chelsea dan Inggris. Kebersamaan Olivier Giroud dengan Chelsea sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Pada bulan Januari nanti, penyerang asal Prancis tersebut akan mengemas barangnya lalu hengkang dari Inggris. Usia mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pelatih The Blues Frank Lampard jarang memberinya menit bermain di musim ini. Apalagi Chelsea sekarang dihuni oleh dua bomber muda berkualitas, Tammy Abraham dan Timo Werner. Sekarang Giroud tidak mungkin memperpanjang kontraknya. Sang agen, Michael Manuelo, memastikan bahwa kliennya tersebut akan meninggalkan The Blues saat bursa transfer musim dingin dibuka kembali. Xavi yakin De Jong akan beri masa depan cerah untuk Barcelona. Mantan pemain Barcelona Xavi Hernandez memuji sosok Frenkie De Jong yang telah menjadi andalan di lini tengah Blaugrana. Pelatih Al-Sadd itu mengakui bahwa De Jong bisa menjadi penentu masa depan Barcelona. Selama ini Barcelona telah kehilangan sosok lini tengah sejak pergi dari Camp Nou. Barcelona dihadapkan pada tugas sulit untuk menemukan pengganti Xavi yang bisa mengatur lini tengah Blaugrana dengan baik. Namun sejak De Jong resmi bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu, Barcelona sedikit merasa lega. Hal serupa pun dirasakan Xavi yang melihat pemain berusia 23 tahun itu sebagai salah satu pesepak bola terbaik di dunia. Pelatih berusia 40 tahun itu pun merasa senang ketika De Jong memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Bahkan ia yakin masa depan Barcelona akan aman di tangan De Jong. Griezmann sakit hati dengan komentar calon presiden Barcelona. Prahara belum mau meninggalkan Barcelona meski Josep Maria Bartomeu sudah mundur dari jabatannya sebagai presiden. Masalah baru muncul dari komentar calon presiden Barcelona Victor Font. Font menyebut transfer Antoine Griezmann seharusnya tidak dilakukan Barcelona. Komentar itu telah menyakiti perasaan Griezmann menurut laporan Cadena COP. Griezmann mungkin kesal, tetapi komentar Font berdasarkan performanya di atas lapangan. Griezmann harus membuktikan komentar Font salah melalui aksinya di atas lapangan hijau. Jika tidak, itu akan membuktikan bahwa komentar Font tentang dirinya benar. Hazard dan Casemiro pulih dari virus corona. Eden Hazard dan Casemiro telah mendapatkan hasil negatif dari tes virus corona. Real Madrid bisa mengandalkan kedua pemain itu di laga akhir pekan ini. Sebelumnya Hazard dan Casemiro dinyatakan terpapar virus corona pada Sabtu 7 November. Hasil itu muncul selang 1 hari setelah menjalani tes. Kabar baik untuk pelatih Zinedine Zidane ini lebih dulu datang dari Casemiro. Gelandang asal Brasil itu mendapat hasil negatif pada Rabu 18 November. Marca kemudian melaporkan bahwa Hazard dan Milito mendapatkan hasil negatif juga. Keduanya bisa berlatih pada Kamis 19 November petang waktu setempat. Everton bantah bakal coba boyong Isco dari Real Madrid. Gosip kepindahan Isco ke Everton nampaknya tidak akan jadi kenyataan setelah Carlo Ancelotti selaku pelatih Everton membantah rumor tersebut. Ancelotti menegaskan bahwa sejauh ini timnya belum menyusun rencana transfer untuk bursa transfer Januari. Jadi ia memastikan rumor ia meminati Isco itu adalah kebohongan semata. Tidak benar kabar yang menyebut saya ingin mendatangkan Isco, ujar Ancelotti kepada Direct TV. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!